Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin berbagi cerita tentang mimpi bertemu Rasulullah Muhammad SAW yang saya alami. Mimpi ini terjadi sekitar bulan Februari tahun 2005, setahun sepulangnya saya dari melaksanakan ibadah haji. Dalam mimpi itu, saya berada di sebuah gurun pasir. Di kejauhan, saya melihat sekelompok orang sedang duduk mengelilingi seseorang yang sedang berdiri di atas sebuah batu besar, sedang memberikan ceramah. Dari kejauhan, saya melihat dan mendengar ceramah tersebut. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendekati kerumunan orang tadi. Saya bertanya kepada salah seorang yang mendengarkan ceramah, "Pak, yang ceramah ini siapa?" Kemudian bapak tadi bertanya, "Kenapa rupanya?" Saya jawab, "Saya baru sebentar mendengar ceramahnya, tapi saya sudah merasa kagum, hati ini sudah merasa takjub. Orang ini begitu bersahaja dan begitu berwibawa. Saya banyak mendengar ceramah dari ustadz maupun ulama-ulama, tapi tidak seperti orang ini, begitu mempesona sekali." Bapak tadi mengatakan, "Ketahuilah bahwa itu adalah Rasulullah." Begitu mendengar perkataan bapak tadi, saya sangat terkejut. Hampir tidak percaya, saya melangkah mendekati batu tadi untuk lebih memastikan bahwa penceramah tadi adalah Rasulullah. Setelah sampai di dinding batu, saya perhatikan dari mulai kaki, badan, pinggang, bahkan jelas masih ingat, dalam ingatan saya terbayang jelas ikat pinggang yang dikenakan oleh penceramah tadi terbuat dari kulit berwarna coklat dan diikat dengan tali untuk mengencangkannya. Hingga akhirnya saya perhatikan wajahnya dengan seksama. Kemudian penceramah tadi datang menemui saya, mendekati saya dan berkata, "Iya, saya Rasulullah." Begitu mendengar perkataan itu bahwa yang di hadapan saya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya langsung terduduk dan mengangkat kedua tangan saya sambil berteriak, "Ampun, ampun, ampun." Hingga ketika saya terbangun dari mimpi pun, saya masih berucap ampun, ampun. Kenapa saya berucap ampun, ampun? Karena saya merasa bahwasanya saya ini manusia biasa yang banyak berbuat dosa, berhadapan dengan seorang manusia mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya merasa bahwasanya saya ini akan dihukum atas dosa-dosa saya. Baginda Rasul akan datang untuk menghukum saya. Makanya saya memohon maaf, minta ampun, ampun. Itulah mimpi saya bertemu dengan Rasulullah. Tapi apakah benar itu Rasulullah? Saya ketika itu belum percaya. Akhirnya untuk meyakinkan diri saya coba bertanya kepada beberapa ulama. Dan dari ulama-ulama dan ustaz-ustaz saya mendapat penjelasan bahwa mimpi bertemu Rasulullah itu bisa terjadi dan ada ciri-cirinya. Yang pertama, mimpi itu biasanya terjadi di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji seperti Padang Arafah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Musdalifah, Mina dan lain sebagainya. Kemudian salah satunya mimpi itu kita tahu Rasulullah bukan dari Rasulullah, tetapi dari orang lain yang mengatakan itu Rasulullah. Kemudian mimpi itu bahwa Rasulullah menyatakan dirinya secara langsung bahwa dialah Rasulullah. Ditambah lagi, ketika saya bertanya kepada para ulama, saya belum menceritakan mimpi saya. Berarti ciri-ciri mimpi bertemu Rasulullah yang disampaikan para ulama dan ustadz sangatlah tepat dan pas sesuai dengan mimpi yang saya alami. Ditambah lagi dengan adanya hadis di mana Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa bermimpi melihatku dalam tidurnya, maka sungguh ia telah melihat aku, karena sesungguhnya syaitan itu tidak bisa menyerupai aku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, maka bulatlah hati saya bahwa yakinlah saya sepenuh hati bahwa orang yang saya lihat dalam mimpi saya itu benar adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2005, sekitar 5 bulan setelah saya pulang dari melaksanakan ibadah umroh, yang mana esok harinya saya berencana akan melaksanakan ziarah kubur, memasuki bulan Ramadan, ziarah ke makam orang tua saya. Malamnya saya bermimpi. Dalam mimpi itu, saya melihat seorang ustaz sedang duduk dalam sebuah ruangan. Ustaz tadi memanggil, "Hei, kemarilah, kemari." Saya datang, saya tidak berani melihat wajah ustaz tadi. Kenapa? Karena
karena saya merasa saya manusia biasa, saya banyak berbuat dosa, tapi berhadapan dengan seorang ulama. Akhirnya saya datang dan duduk bersimpuh di depan ulama tadi. Sang ulama berkata kepada saya ingin menceritakan 2 kisah. Maukah kamu mendengarkannya? Saya menjawab, iya Ustadz, saya mau. Akhirnya ulama tadi mengangkat telapak tangannya dan telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke wajah saya. Di telapak tangan itu saya melihat seolah-olah visualisasi sebuah film. Tampak oleh saya seorang ibu dengan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, sedang melaksanakan ziarah kubur. Mereka sedang berjalan di pemakaman umum itu. Kemudian si abang, anak laki-laki tadi, berkata kepada ibunya, "Bu, saya ingin buang air kecil." Ibunya bilang, jangan di sini. Kalau mau buang air kecil di luar sana, jangan di daerah kuburan. Tapi karena sudah tidak tahan lagi, si abang tadi buang air kecil juga di kuburan, sehingga dia dibentak oleh si ibu. Kemudian ziarah dilanjutkan hingga akhirnya selesai. Saat hendak pulang, si ibu bertanya kepada si adik, "Dek, mana abang?" Karena sudah tidak kelihatan lagi anak laki-laki tadi. Si adik bilang, "Mungkin abang sudah pulang karena ibu marahin." Akhirnya si ibu pulang dengan si anak perempuan tadi. Sementara ternyata di belakang mereka si abang berteriak-teriak, "Bu, ibu, saya di sini, jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan saya." Tapi tidak ada yang melihat dia dan tidak ada yang mendengar teriakannya. Dan dia juga tidak bisa bergerak kemana-mana karena kedua kakinya telah ditahan oleh tangan-tangan yang keluar dari bawah tanah kuburan. Selesailah visualisasi tadi, si ulama berkata kepada saya, "Itulah jika kita tidak menghormati ahli kubur. Itulah akibatnya jika kita membuka aurat dan tidak menghormati ahli kubur." Sekarang kisah yang kedua, kata ulama tadi. Kembali diangkatnya telapak tangan sebelah kiri dan diarahkan ke wajah saya. Kembali saya melihat di telapak tangan kiri ini sebuah visualisasi, seolah-olah saya melihat sebuah film. Di situ tampak segerombolan orang sedang melaksanakan acara pemakaman jenazah. Tetapi ada seorang bapak tua yang berjenggot sedang duduk di atas makam. Dia duduk di batu nisan orang yang sudah meninggal. Orang-orang berkata, "Pak, jangan duduk di situ." "Kenapa rupanya?" dia bilang. Bapak tua tadi bilang, "Kan di bawahnya ada mayat, hormatilah." "Untuk apa dihormati? Kan dia sudah mati. Apalagi mana bisa dia marah," kata bapak tadi. Akhirnya bapak tadi dibiarkan saja duduk begitu oleh orang-orang lain. Setelah acara pemakaman selesai, orang-orang dikejutkan karena menemukan bapak tadi telah tergeletak di atas kuburan yang didudukinya dalam keadaan mata melotot dan telah meninggal dunia. Selesailah visualisasi tadi. Ustadz tadi selesai visualisasi di tangan kiri. Ustadz tadi berkata kepada saya, "Tahukah kenapa bapak tadi meninggal dalam keadaan melotot?" Saya bilang, "Saya tidak tahu Ustadz." Setelah dia berkata, "Untuk apa menghormati orang yang sudah mati?" Sekonyong-konyong turun malaikat Jibril ke hadapannya dan menunjukkan kepada orang tua tadi, "Inilah neraka tempatmu nanti." Begitu melihat pemandangan neraka, betapa terkejut dan takutnya bapak tadi, sehingga berhenti jantungnya, melotot matanya dan meninggal seketika. Berarti neraka itu sangatlah mengerikan. Pemandangan mengerikan bagaimana di dunia ini yang pernah kita lihat, yang bisa membuat jantung ini berhenti? Saya rasa tidak pernah ada. Tetapi dengan melihat neraka, jantung bapak tadi bisa berhenti berdetak, saking takutnya. Betapa mengerikannya neraka itu berarti. Kemudian setelah menceritakan 2 kisah dan memberikan nasihat tadi, ulama tersebut menepuk bahu saya sebelah kiri. Dia pegang dan berkata, "Besok mau ziarah kan?" Saya jawab, "Ya Ustadz, besok saya mau ziarah makam ke orang tua saya." Nah, ingat pesan saya ya. Sembari si Ustadz tadi menyorongkan tangannya untuk berjabat tangan dengan saya. Saya jabat tangannya, tapi tidaklah sopan jika kita berjabat tangan tanpa memandang wajah orang yang kita salam tadi. Akhirnya saya memberanikan diri memandang wajahnya. Betapa terkejutnya saya karena ternyata wajah ulama yang telah memberikan tausiah kepada saya tentang adab ziarah kubur tadi adalah wajah Rasulullah Muhammad SAW yang pernah saya lihat di mimpi saya di bulan Februari 2005. Saudara-saudara,
Demikian kisah mimpi saya 2 kali bertemu dengan Rasulullah. Dan tujuan saya menceritakan mimpi ini tidak lain karena 2 hal. Yang pertama, karena dorongan moral kita semua melihat belakangan ini baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu dihina, selalu direndahkan, baik itu dalam visualisasi film ataupun kartun. Orang non-muslim saja yang jelas-jelas tidak tahu bagaimana Rasulullah, seenaknya mempublikasikan baginda Rasul dalam sesuatu tampilan dan visualisasi yang jelas-jelas keliru. Saya seorang muslim dan tahu bagaimana Rasulullah melalui mimpi, kenapa tidak saya publikasikan? Ini bukan untuk mencari sensasi, karena jika untuk mencari sensasi, kenapa saya mesti menunggu 7 tahun dari tahun 2005 sampai tahun 2012? Alasan saya yang kedua adalah untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa sesama saudaraku muslim, ketahuilah bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi kita itu wajahnya sangatlah indah, sangat bersih, sangat bersahaja dan begitu berwibawa. Suara Nabi sangat merdu dan penuh kasih sayang. Tangan Nabi begitu kokoh, tetapi juga sangat halus dan lembut. Tutur kata Nabi begitu santun dan sangat mendidik. Bahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia saja, Rasulullah memerintahkan untuk kita menghormati mereka. Apalagi untuk orang-orang yang masih hidup. Tidak peduli mereka itu muslim ataupun non-muslim. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang adab ziarah kubur. Karena belakangan ini mungkin kita semua banyak melihat kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ziarah kubur, tetapi banyak yang membuka aurat. Melaksanakan ziarah kubur, tapi banyak yang tertawa-tawa dan bercanda di kuburan. Bahkan banyak dari mereka yang melaksanakan ziarah kubur, tapi duduk di atas makam ahli kubur. Pesan ini bukanlah hadis baru. Pesan ini bukanlah hadis yang baru disampaikan Rasulullah. Tidak. Pesan ini adalah hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasul 1000-an tahun silam, yang mana baginda Rasulullah pernah bersabda, sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, kemudian terbakar pakaiannya sampai mengenai kulitnya, itu adalah lebih baik baginya daripada ia duduk di atas kuburan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mimpi ini adalah benar adanya, bukan bohong ataupun rekayasa. Karena jika saya berbohong, tidak ada untungnya bagi saya, tetapi neraka sudah pasti bagian saya. Karena sabda Rasulullah, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap akan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Sekali lagi, pesan ini hanya untuk berbagi hal baik semata. Semoga bermanfaat baik bagi diri saya maupun saudara-saudara sekalian yang mendengarkannya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudara saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Zulfikar Siregar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madah ku persembahkan untukmu dari makhluk pendosa hina ini, yang bahkan malu untuk berharap mendapatkan syafaat darimu, ya Mustafa, ya Mustafa.